Oke, jadi gini, Warren Buffett itu kan ngikutin ngikutin si Benjamin Graham kan awalnya kan sebagai Ya, gurunya, mentornya segala macam. Awal-awal betul. dia mainnya memang cigarbat juga. Cigarbat itu sama kayak puntung rokok ya. Jadi namanya memang cigarbat, puntung rokok yang berceceran pinggir jalan. Kita nyari puntung rokok yang dibuang orang, terus kita ada sisanya dikit, itu kita sedot. Gitu kan filosofinya. Jadi cigarbat itu sebenarnya adalah beli saham yang lagi banyak dibuang. Nah, jadi biasanya tanda-tanda cigarbat paling gampang itu adalah market cap-nya itu lebih kecil dari asetnya jauh. Jadi kita beli perusahaannya, terus nilai perusahaannya itu dari asetnya aja, nggak usah dihitung profitability-nya lah. Itu udah bisa mengalahkan market cap-nya. Jadi yang paling gampang contohnya Pak, pas um, beliau Pak LKH maksud saya, Pak LKH beli beli kayak United Tractor, terus kayak Oh ya beli ya ya. INKP Betul. pada saat itu, pada saat 2018 itu beli INKP, itu cigarbat mainnya. Beliau lebih 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 ke arah cigarbat. Jadi cigarbat itu lebih ke arah aset ya. Jadi menilainya tuh aset based valuation yang banyak dipakai itu di situ. Nah, tapi Hmm. setelah ketemu Charlie Munger, Warren Buffett itu bergeser dari strategi cigarbat ke hold forever. Nah, di situ dia baru sadar bahwa nggak bisa seenaknya jual sembarangan sekarang karena duitnya udah mulai gede. Kalau dijual langsung ngedrop pasar modal, disitulah dia mulai hold forever. Ya turning pointnya di situ sih antara Cigarbat dan juga gaya Warren Buffett yang sekarang ya. Sekarang kalau di market sendiri ya, kalau misalnya kita lihat Cigarbat itu yang dipopulerkan oleh Ben Graham pada zaman dulu, itu kalau kita ingat banget, itu populernya pada saat masa-masa antara Perang Dunia Satu dan juga Perang Dunia Kedua. Jadi pada saat itu Hmm. juga ada yang namanya Great Recession yang terjadi hampir 10 tahun ya. Nah, jadi pada saat itu, sorry Great Depression maksud saya. Nah, jadi pada saat itu harga saham itu semua anjlok. Nyari saham murah itu gampang pada saat itu. Nah, kalau market lagi tinggi, lagi bullish kayak gini, lagi di topnya banget gitu ya, ya susah. Mungkin di makanya kalau bro ngikuti video saya ketika saya ada endorse sama GoTrade itu bukan cuma sekedar endorse ya. Jadi pada saat itu memang saya beneran melihat karena di market US itu udah lebih duluan jatuh, lebih lebih gampang nyari yang murah di sana. Jadi kalau mau Betul. nyari di market yang lagi bullish susah nyari cigarbat. Metodenya paling gampang, cigarbat itu dicari di komoditas. Jadi yang sifatnya itu, ini triknya Pak LKH aja. Triknya Pak LKH waktu beli saham kayak macam bumi gitu-gitu ya. Beliau Iya ya. melihat market cap-nya berapa. Jadi dia asumsikan kalau beli seluruh bumi itu berapa nilainya. Nah, di dalam bumi kalau dia beli beli perusahaannya tadi, dia dapat apa aja. Pada saat itu, market cap dari bumi kalau saya nggak salah itu cuma sekitar ratusan miliar. Tapi asetnya, nilai batu baranya, cadangan batu bara buminya sendiri itu udah bernilai 3 triliun. Jadi pada saat Hmm. beli bumi, Menarik. pada beli 300 miliar misalnya gitu ya, dapatnya 3 triliun. Simple as that. Dan itu Menarik diulangi menarik. terus dari United Tractor, terus ke JPF, Java ya kalau nggak salah pernah juga, terus INKP. Kayak gitu cara mainnya. Lihat aja portonya sekarang kan BMTR yang lagi Iya dibuang banget, BMTR. GCTL yang lagi Benar-benar benar. dibuang-buang banget. Dan kita harus tahu ya, kalau kita mau follow the big player, ini karena kita nyinggung Pak LK dari tadi ya, bukan berarti saya harus ngikuti gaya beliau, enggak. Gaya itu tentu tergantung dengan time frame kita ya, karena dari riset yang saya temukan ya, eh, Pak LKH itu time frame-nya rata-rata megang saham sekitar 6 tahun. Jadi kalau ngikuti style Pak LKH, harus siap megang saham 6 tahun. Jangan ditelan mentah-mentah cara untungnya doang, tapi prosesnya juga diikuti gitu kan. Nah, kalau nggak Karena siap time frame 6 semua tahun ngehold beda-beda. saham, apalagi kayak saya dulu pakai duit mau nikah gitu ya, ya jangan. Gitu sih. Benar 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 benar. Nah, Bro, berarti kalau kita menggunakan teknik atau kayak prinsip cigarbat itu apakah memungkinkan kita untuk mendapatkan multi bagger itu lebih besar?
Ya, lebih besar. Jadi ini paling gampang pelajari One Up on Wall Street-nya Peter Lynch. Di situ dikasih tahu ada beberapa jenis saham, ada slow grower, stalwart, ada turnaround, ada fast grower. Ada beberapa kategori saham yang lebih potensial dapat bagger dibanding yang lain, tapi resikonya juga lebih gede. Nah, itu adalah fast grower sama eh, yang turnaround. Turnaround itu gini ya, ini banyak salah kaprah ya. Jadi turnaround itu kebanyakan orang menganggapnya itu yang udah harganya jatuh banget, terus naik gitu kan. Nah itu bukan turnaround, sebenarnya Hmm. turnaround yang dimaksud Peter Lynch itu adalah perusahaannya itu lagi dipimpin oleh seseorang yang mismanagement. Jadi perusahaannya lagi kacau balau lah. Nah, tapi tiba-tiba ada faktor luar, faktor eksternal yang masuk sehingga bisa merubah keadaan. Game changing banget. Ini contohnya kayak Apple pada saat habis ditinggal Steve Jobs, terus Steve Jobs masuk lagi. Itu turnaround. Jadi ada Iya, iya. sesuatu yang dari faktor eksternal yang merubah posisi eh, advantage dari suatu perusahaan. Nah, itu turnaround itu satu lagi yang bisa cepat dapat dapat eh, dapat bagger itu aset aset base tadi yang kayak di properti, di pertambangan dengan cara ya kayak tadi Jigarbat. Nah, yang tiga lainnya kayak slow grower, terus kayak eh stalwart itu susah dapat bagger di situ. Itu udah jadi kita sebelum beli saham ya kita harus tahu ekspektasi yang jelasnya. Kalau mau masuk bagger ya jangan masuk slow grower sama stalwart. Kira-kira seperti itu. Paham, paham, paham. Gimana nih, BB-BB semuanya? Kalau BB-BB semuanya ada pertanyaan tentang yang tadi kita bahas, boleh di apa ya, komen di kolom komentar atau di tanda tanya. Kan ada itu tuh, ada pop up di tanda tanya tersebut tuh. Nah, kalian bisa nanya di bagian pop up tanda tanya tersebut. Jadi nanti bisa aku sama Bro Nizar bisa bantu jawab mungkin. Nah, Bro, aku mau nanya Hmm. lagi nih, Bro. Hmm. Bro sendiri itu untuk menentukan weighting portofolio itu gimana ya? Apakah Bro itu nyimpen cash misalnya 50% dan 50% yang lagi ditaruh di saham, atau kayak Bro cuman hold cashnya itu 30, sisanya ditaruh di saham, atau kayak gimana? Ini proporsi ya, proporsi Iya, ya. proporsi. Proporsi. Jadi gini, ini langsung aja praktikalnya ya, nggak teori ya. Jadi yang saya lakukan kalau untuk pembagian porsinya, kita harus tahu ya kalau kita megang cash, sebenarnya inflasi itu apalagi di saat zaman sekarang ya, setahun aja udah bisa hilang itu 6%-an, apalagi BBM naik ini mungkin inflasi bulan depan mungkin bisa 5% lebih mungkin kan gitu kan. Jadi menurut saya agak nggak wise ya kalau kalau pakai cash ya dibiarin gitu aja. Nah kalau saya pribadi tetap cari yang aset plus yang cairnya gampang tapi stabil. Salah satu contohnya Oke. itu RDPU. Jadi pendapatan kalau misalnya yang campuran itu kayaknya terlalu beresiko juga. Jadi RD tapi yang pasar uang mainnya. Nah itu lebih kita invest kan sebulan 2 bulan aja kan. Kalau misalnya pun butuh banget gitu ya, market misalnya jeblok gitu, kita mau belanja, ya udah tarik aja. Paling kan cuma 3 hari nariknya. Tapi kan Betul. kita selama proses menunggu itu kan ada ininya, ada apanya ya, yieldnya itu kan ada. Nggak cuma kalau jadi cash doang kan hilang kira-kira gitu. Gitu. Opportunity Iya, iya, cost-nya iya. ada kalau cuma jadi cash doang. Kira-kira seperti itu. Kayak LKH aja dia cuma megang cash aja cuma nggak nyampe 10% ya. Semuanya itu dimasukin ke Iya, saham. kayaknya sekarang ngapain gitu pegang cash sekarang ya kan banyak banget. Mudah banget mau masuk ke kripto, mau masuk ke obligasi. Paling gampang. Ini kalau kalau saya misalnya tinggal di US, misalnya kalau misalnya tinggal di US, ETF tuh paling gampang. Udah itu Iya, iya. paling bener invest itu ETF sebenarnya kalau menurut saya. Makanya kalau kita ke US, lihat di US, sebagian besar dana pensiun taruhnya di ETF. Itu adalah salah satu produk Jack Google yang paling menurut saya breakthrough ya pada ETF itu ya. Jadi kita bisa taruh, tinggal santai, udah nggak ada pusing gitu kan. Betul sih, tapi memang ETF itu kurang populer atau kurang diterapin.
Kalau bro, kedengeran? Ya, kedengeran. Oke, oke. Tapi memang ETF itu sekarang ini memang lebih di apa ya? Kayak nggak ada yang menitik beratkan ETF itu atau memperkenalkan bahwa kayak harusnya kita itu invest di ETF aja ketimbang kita invest di sebuah apa ya perusahaan yang tunggal gitu loh. Jadi orang-orang ini Ya, ya, sebenarnya paham. nggak ada yang melek ETF di Indonesia ini sebenarnya kalau bisa dibilang. Betul, betul. Jadi gini, sebenarnya kalau kita lihat di eranya Jack Bogle ya, Jack Bogle tuh nggak gampang ngebangun ETF kan. Jadi pada saat dia mengeluarkan produk ETF itu dia juga dihujat. Dihujatnya kenapa? Dihujatnya karena ngapain kita main kayak gitu, returnnya nggak banyak gitu. Betul. Toh kalau aku putar sendiri mungkin bisa lebih banyak. Jadi kayak gimana ya, jumawa bahasanya. Jadi pada saat pertama kali dipopulerkan itu orang-orang nggak Hmm. menerima juga tentang ETF. Tapi lama kelamaan akhirnya orang baru sadar disitulah yang bener investasi kayak gitu. Nah, Indonesia menurut saya ada di fase awal tadi, jadi masih ya gimana bro ya kan kita juga paham kan aplikasi-aplikasi investasi yang kecepatan untuk investnya cepat aja baru muncul sekarang gitu kan. Iya, iya, betul, Kalau betul. ibaratnya kita mungkin ketinggalan beberapa saat lah, beberapa tahun lah. Jadi mungkin butuh waktu sampai orang baru sadar kalau ya invest itu yang paling benar ditinggal tidur. Paling benar. Nah itu ya sekarang mungkin orang lagi dalam fase Dunning-Kruger effect tadi. Di saat lagi merasa saya pintar, saya bisa mengalahkan market seperti itu. Ini yang sadar cuma 24 orang sekarang nih, bro. Yang join live kita aja, bro. Yang baru termakan Ya, oleh finansial. ini sharing aja ya. Jadi tanpa Iya, mengguri iya. mungkin teman-teman yang nonton punya sesuatu pandangan lain ya nggak masalah. Tapi itu setidaknya menurut saya lah. Mana tahu masih ada yang saya bisa kok bang ngalahin market. Ya nggak apa-apa. Mungkin memang bisa. Mungkin saya aja yang nggak pinter ngolahnya kira-kira gitu. Betul, betul, betul. Semua itu apa ya, kayak dari kepercayaan masing-masing dan emang resiko masing-masing sih, profil resikonya kuat atau enggak. Nah, bro, Hmm. ada pertanyaan dari Ko Edi Rehuel. Katanya, kalau ETF Indo seperti RLQ45 atau XIT, gimana bro pandangannya? Jadi gini, kebetulan saya tidak familiar dengan isi dari ETF-nya apa ya. Jadi mungkin gini aja, kalau untuk di Indo, kalau untuk ETF, ya beberapa brand mungkin sudah ada ETF-nya ya. Jadi yang beberapa saya endorse juga udah ada ETF-nya, mungkin ikutin aja yang ada di sana. Tapi kalau untuk detail per detailnya pandangannya gimana, saya agak sulit ya karena saya nggak paham produknya, takut malah salah. Tapi basically ya, kalau misalnya saya harus ditanya ETF apa yang recommended, udah langsung aja cari yang produknya Vanguard. Di situ paling Hmm, paling gampang paling gampang kita tentukan sesuai dengan profil resiko kita mau ambil yang mana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kodenya ETF-nya aja, kalau misalnya LQ45X ya udah jelas berarti kan dibobotkan rata ke LQ45 kan. Nah, kita bisa langsung mengukur LQ45 kita sekarang progresnya seperti apa gitu kan. Ya udah pasti kurang lebih nggak jauh-jauh dari situ lah. Nah, tapi kita harus ingat kalau kita main ETF, saya asumsikan orang yang masuk ETF itu adalah orang yang orientasi jangka panjang ya. Harusnya ya, nggak mungkin dong yang trader scalper masuk ETF kan. Nah, betul, betul. untuk untung dari ETF, itu yang main adalah waktu. Jadi, selama konsisten aja, masukkan apapun yang terjadi di LQ45, masukkan aja, suatu saat akan untung.